Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari, pembahasan tentang kitab As-Shaum yang terambil dalam Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah hari ini telah kita masuki hari ke-10 ya. Semoga qiyam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih daripada itu semoga sampai hari ke-10 ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan coba lanjutkan bahasan kita. Sekarang kita masuk pada bab kelima ya. Bab kelima. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada perlu diinformasikan bahwa selama Ramadan ini, alhamdulillah sampai hari ke-10 kita telah konsisten membahas tentang hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan ibadah siam Ramadan yang kita mengambil referensi langsung dari kitab Sahih Al-Bukhari ya. Di sini di tema atau kitab berapa? 30 ya, urutan dari topik atau tema yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari. Diingatkan kembali, di dalam kitab Imam Al-Bukhari ini terdapat 97 tema ya. Jadi ini tema ke-30, temanya terpusat tentang saum ya, tentang segala hal yang terkait dengan praktek puasa, termasuk di dalamnya puasa Ramadan. Dan alhamdulillah bab pertama, jadi subtema sudah kita bahas tentang dalil kewajiban puasa. Yang kedua adalah tentang keutamaan puasa. Yang ketiga tentang as-shaumu kafarah ya, tentang puasa itu di antara manfaatnya bisa menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita, baik yang kecil secara otomatis ataupun yang besar dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bab yang keempat kemarin kita mendapati tentang keistimewaan orang menunaikan puasa akan berpeluang mendapatkan satu sambutan dari Allah Subhanahu wa taala saat kembali ke akhirat nanti melalui pintu Ar-Rayyan. Ya, juga dari pintu-pintu lain jika saat puasa itu dan bahkan di luar puasa dimaksimalkan dengan menunaikan amal-amal yang lain pada umumnya. Kemarin apa saja contohnya? Ya, ada bab apalagi selain pintu Ar-Rayyan, babus shalah ya, pintu itu yang standar loh. Ya, jadi kalau nggak dipanggil lewat pintu sholat celaka itu. Ya, karena pintu sholat itu yang paling standar amalan kita yang paling utama apa? Sholat itu bukti keimanan, bukti penghambaan kita kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Jadi salat itu bukti penghambaan kita kepada Allah sekaligus pengakuan dan komitmen kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, innani anallahu ya, sayalah Allah yang berhak dipertuhankan, berhak disembah. Jadi nama Allah itu bukan sekedar nama. Nama Allah itu punya dua arti utama. Ya, satu yang layak dipertuhankan. Ya, yang harus dipertuhankan Allah. Yang kedua ya, punya komitmen yang layak untuk disembah. Jadi kita menuhankan dan komitmen kita membuktikan menuhankan itu dengan menyembah. Itu nama Allah. Jadi kalau kita menyebut Allah Tuhan saya, berarti hanya Allah Tuhan kita. Dan untuk membuktikan komitmen kita itu kita menyembahnya. Karena itu dua pokok ini langsung dijelaskan oleh ayat Al-Quran supaya kita nggak keliru menafsirkan. Innani anallah, yang pertama untuk pokok ketuhanan, la ilaha illa ana. Jadi kita hanya menuhankan Allah, tidak boleh menuhankan selain Allah ya, la ilaha illa ana, bahkan kalimatnya jelas, ana kata Allah, cuma saya yang Tuhan ya. Jadi kalau aspek ketuhanan itu sifatnya harus personal untuk menunjukkan Tuhan itu tunggal, esa ya. Dalam bahasa Arab satu esa yang enggak ada dua sama sekali itu ahad namanya ya. Jadi ada wahid, ada ahad. Kalau ada wahid, itsnin, tsalasa, arba'ah. Jadi kalau kita ingin jadikan wahid, kata wahid satu, kalau wahid itu satu mungkin ada dua, itsnin, tsalasa. Kalau kita ingin jadikan kata wahid menjadi bentuk satu saja, nggak ada dua apalagi tiga dan sebagainya, ada dua cara. Satu, ganti menjadi ahad ya, ganti menjadi apa? Ahad. Makanya nanti turun surah Al-Ikhlas surah ke-112, qul huwallahu ahad, katakanlah hanya Allah itu kan yang punya sifat esa, satu-satunya, nggak ada dua, nggak ada tiga dan sebagainya. Jadi kita nggak ambigu ya, kita tidak ambigu dalam hal ketuhanan, apakah satu ada kemudian satu dalam dua, satu dalam tiga, dalam empat dan sebagainya. Jadi nggak membuat bingung. Pokoknya Tuhan kita satu, nggak ada yang lain. Ya hanya siapa? Allah saja. Dan itu tempat bergantung. Nanti dalil turunannya banyak, ya, termasuk nanti yang menerangkan kenapa Tuhan mesti satu. Sekali lagi, hanya Islam
yang menawarkan bahkan ya ujian terhadap keyakinannya. Jadi bisa diuji, termasuk sumber keyakinannya di Al-Quran. Menawarkan silahkan diuji, silahkan dites, silahkan dicek. Karena itu Al-Quran pun menawarkan logika, kenapa Tuhan mesti satu, ya, kenapa tidak boleh banyak dan sebagainya, kenapa sifatnya harus begini, kenapa beda dengan makhluk dan seterusnya. Nanti di bahasan tauhid, akidah kita bisa bahas itu. Kemudian yang kedua adalah komitmen kita mengibadahi Allah. Jadi kalau sudah menuhankan harus membuktikan aspek ketuhanan itu. Ya buktinya disembah, ya kan? Akan harus ada pembuktian. Anda misalnya bekerja, kan, karyawan di kantor, misalnya kantornya apa? Kantor kuantum misalnya, kan, bekerja di kantor kuantum. Bukti Anda karyawan itu kan masuk kerja, ya kan? Ada pekerjaan masuk ke sistem. Sama bukti kita menuhankan Allah apa? Karena itu ayatnya melanjutkan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Pakai fa tuh, harfu 'athfin rabitin baina syai'aini bila khudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Jadi antara satu menuhankan Allah dengan peristiwa kedua pembuktian ketuhanan itu dengan menyembahnya, nggak ada jeda. Ya karena itu kalau ada orang mengaku Tuhan saya Allah, saya agamanya Islam, saya Muslim tapi nggak mau sholat, nah dipertanyakan keimanannya. Karena pembuktian iman itu lewat apa? Lewat ibadah, ya, lewat apa? Ibadah. Dan ibadahnya pun dirinci di situ. Ibadah yang paling pokok membuktikan ketuhanan Allah itu, ya setelah itu apa? Wa aqimis shalah. Jadi kalau kita bertanya, rinci Al-Quran itu cuma satu ayat tapi tegas. Ya, silakan cari di kitab lain dimanapun. Ya, satu keyakinan misalnya mengatakan saya adalah Tuhan, jadi Tuhannya langsung mengatakan saya adalah Tuhan, sembah saya. Ya, saya berani mengatakan nggak akan ditemukan satupun kecuali di Al-Quran. Karena yang mampu mengatakan begitu fitrah ketuhanan. Jadi kalau nggak ada fitrah ketuhanan, apalagi makhluk manusia nggak akan bisa mengatakan demikian. Ya, hatinya pasti mengingkari, pada ujungnya menolak. Firaun kan pernah pede mengatakan, ana rabbukumul a'la. Tapi setelah akan tenggelam, apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan? Alana? Bacakan ayatnya. Terus? Terus? Nah, sekarang baru sadar dia, ya kan? Kemudian Allah tenggelamkan. Nah, sebelum ditenggelamkan itu dia mengatakan, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Ayo, Ihsan, Faiz, Musab. Amantu bi Rabbi Musa. Bacakan ayatnya. Ihsan, bantu bacakan ayatnya. Ayo Faiz, cari ayatnya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Bacakan ayatnya. Qala amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Baik. Sekarang kan dia baru mengatakan kan? Saya sekarang yakin dengan Tuhannya Musa dan Harun. Sebelumnya DPD mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Ya, sebelumnya dia mengatakan saya Tuhan kalian yang paling hebat. Sama persis juga dengan Namrud, dia juga mengatakan saya Tuhan. Cuman itu langsung diselesaikan oleh logika Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih ingat ayatnya? Ayo coba tes dulu ayatnya nih. Kalian ngapal apa enggak nih? Ayo, coba. Bukan yang itu, di Al-Baqarah dulu. Bukan, yang itu awal ayatnya. Bacakan. Alam tara. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kamu mau kemana lompat ke ayat 260? Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Tadinya pede kan dia mengatakan saya Tuhan. Ya, kata Namrud itu. Ya, apa buktinya? Dia nanya dulu ke Nabi Ibrahim, buktinya Tuhan kamu apa disebut Tuhan? Ya, kata Nabi Ibrahim dijawab, Allah bisa mematikan, bisa menghidupkan. Dia mengatakan, saya juga bisa mematikan, bisa menghidupkan. Jadi dia bawa pedang, suruh ke depan pegawainya, yang satu dimatikan sama dia katakan, tuh saya matikan satu, yang satu saya biarkan hidup. Saya Tuhan kan? Maka Nabi Ibrahim datang dengan logika, lalu mengatakan apa? Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafara wallahu la yahdil itu perbuatan zalim yang paling tinggi.
Syirik itu, apalagi menjadikan dia dirinya Tuhan, itu syirik yang paling tinggi. Inna syirka la zulmun azim. Ya, itu di surat Luqman. Jadi kalau kita kembalikan ke Al-Baqarah tadi, di ayat berapa tadi? 258. Ya. Jadi ada yang mengaku Tuhan pede, tapi dibalas kemudian, kalau kamu benar-benar Tuhan, Allah menjadikan matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Balikin sekarang, terbitnya di barat, tenggelam di timur. Maka dia bungkam, ya, karena nggak punya kekuasaan itu, nggak punya kekuatan. Jadi fitrah kemanusiaan, fitrah makhluk tidak bisa membawa kemudian fitrah khalik di situ, nggak bisa membawa sifat-sifat atau aspek-aspek ketuhanan. Jelas ya, karena itu hanya dalam Al-Quran ya bisa mengatakan innani anallah, saya adalah Allah. Allah sendiri yang menyampaikan la ilaha illa ana, nggak ada Tuhan kecuali saya, fa'budni, sembah saya. Maka kita nggak akan temukan ini di kitab-kitab lain karena memang nggak ada fitrah ketuhanan di dalamnya. Ya seperti yang kita yakini. Kalau enggak, tunjukkan aja di kitab mana ada yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya. Coba silahkan cek. Ya, hanya di Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW ataupun manusia-manusia biasa. Jelas ya? Nah, untuk itu penting kita kembalikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti segala petunjuk-petunjuk Allah dan menjalankan segala perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Karena itu kita akan lanjutkan di pembahasan ke sekarang ini dengan meneruskan ya, setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana memaksimalkan ibadah, menyembah Allah lewat pintu salat sehingga dipanggil lewat pintu salat saat kembali kepada Allah ya. Itu yang tadi luasan bahasan kita ya, kembali ke situ. Jadi kenapa pentingnya kita salat? Salat pembuktian keimanan, salat pembuktian bahwa kita ini hamba Allah, salat pembuktian bahwa Allah Tuhan kita. Karena itu amalan pertama yang dihisab di hari kiamat salat, dan pintu pertama yang harus memanggil adalah pintu apa? Salat. Jadi kalau nggak dipanggil lewat pintu salat, bahaya. Ini menandakan imannya bermasalah. Ya, selebihnya tambahan kita cari lagi selain salat. Ya, kalau dipanggil lewat pintu salat sama semua. Ya, Joni, Cepi, Asep, Deden, ya, Udin Golok misalnya, ya, Ucok Pedang, ya, semua sama. Ya, kalau dia beriman, dia misalnya salat, ya bagus imannya, ya tetap dipanggil sama. Jadi saya, kita, Anda sama juga dipanggil lewat pintu salat. Nah, terus yang membedakan amalan kita dengan yang lainnya apa? Makanya di sini ada yang lain. Ya, pintu sedekah, pintu jihad, pintu puasa apa. Jadi minimal kita harus dipanggil lewat 2 pintu. Ya, yang kemarin itu yang zaujaini ya, man anfaqa zaujaini. Siapa yang menginfakkan ya atau bisa melakukan 2 amalan, tafsir yang ketiga kemarin ya, 2 amalan yang istimewa, maka akan dipanggil ya Abdullah hadza khair. Ya Abdullah, hai hamba Allah, inilah yang terbaik. Ya, bagus ini, silahkan ya. Nah, cuma sekarang apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya dipanggil? Minimal 2 pintu, maksimal seluruh pintu memanggil kita semua. Jelas?